Oke, hari ini kita akan langsung menyelami satu topik yang kayaknya udah ada di benak semua orang ya. Udah berbulan-bulan ini. Betul, kecerdasan buatan atau AI. Kita punya tumpukan materi di depan kita. Intinya ini sebuah transkrip perbincangan yang dalam banget soal AI. Dan misi kita ya cukup jelas. Kita mau coba bongkar apa sih sebetulnya AI ini dalam kehidupan nyata. Oke. Soalnya materi yang kita bedah ini punya argumen yang kuat banget. Katanya AI itu revolusi sebesar ya penemuan mesin uap atau listrik. Wow, oke. Itu perbandingan yang besar sekali. Besar kan? Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan datang, tapi lebih ke ini alat untuk pembebasan kreativitas kita atau Malah sebaliknya ya. justru mesin yang akan bikin kita jadi usang. Nah, mari kita bedah. Kerangka yang pas sekali. Dan untuk mulai, kayaknya kita harus sepakat dulu soal definisi ya. Boleh. Lupakan dulu deh, gambaran robot-robot di film Terminator. Haha, oke. Pembahasan di materi kita ini menyederhanakannya jadi gini. Teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru cara manusia berpikir dan belajar. Berpikir dan belajar. Betul, tujuannya simpel. Agar mesin bisa ngerjain tugas-tugas yang tadinya tuh mutlak butuh nalar kita. Contohnya? Mulai dari ngenalin wajah di foto, nerjemahin bahasa secara real time, sampai, nah ini yang paling heboh, menciptakan sesuatu yang baru. Dan tugas-tugas itu sekarang udah bukan cuma ada di katakanlah laboratorium riset ya. Betul, udah di genggaman kita. Udah ada di saku kita kan. Kita semua kenal lah asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant. Tapi rasanya ada lompatan besar belakangan ini. Dari yang tadinya cuma perintah setel alarm jam 5 pagi. Iya, yang simpel-simpel. Jadi percakapan yang lebih dalam sama ChatGPT atau Gemini rasanya beda banget. Bukan cuma soal kuantitas, tapi kualitas interaksinya. Tepat. Lompatan itu yang jadi inti perubahannya. Dulu, kita itu ngasih perintah ke mesin. Betul. Sekarang, kita berdialog sama mesin itu. Nah, beda fundamentalnya itu ada di model yang dipatenya. Oke. Asisten yang lama itu kayak buku resep. Dia punya jawaban yang udah disiapin buat pertanyaan tertentu. Oke, udah ada skripnya. Persis. Kalau model bahasa besar kayak yang dipakai Gemini atau ChatGPT, itu lebih mirip koki ahli. Koki Ali menarik. Dia nggak punya resep pasti, tapi dia paham prinsip-prinsip masak. Jadi dia bisa nyiptain hidangan baru berdasarkan permintaan kamu. Oh, makanya interaksinya terasa lebih cair, lebih nggak terduga ya. Itu dia. Oke, itu analogi yang bagus banget. Koki bukan buku resep. Tapi kan ada sisi lain dari AI di hidup kita yang lebih pasif, tapi mungkin dampaknya lebih besar. Maksudnya? Yang di balik layar media sosial, materi kita ini kan menyorot TikTok dan Instagram. Iya. Dulu kita mikir, wah algoritmanya pinter ya, tahu saya suka video masak. Tapi sekarang argumennya tuh lebih dalam. Katanya ini bukan lagi soal AI memprediksi apa yang kita suka. Tapi AI justru aktif membentuk selera kita. Nah, persis. Ini wawasan kunci dari pembahasan itu. Bayangin aja ada sebuah feedback loop atau lingkaran umpan balik yang super cepat. Oke. Kamu nonton satu video kucing sampai habis. AI nyatat itu sebagai sinyal positif. Besok, dia kasih kamu 3 video kucing. Kamu tonton lagi. Lusa, timeline kamu isinya kucing, anjing, dan hewan peliharaan lain. Dalam seminggu, kamu yang tadinya biasa aja. Jadi penggemar hewan lucu. Tepat. AI nggak cuma nemuin minat kamu, dia mengamplifikasi dan bahkan bisa dibilang menciptakannya. Dia membangun semacam terowongan realitas yang unik buat tiap pengguna. Terowongan realitas. Wah, itu istilah yang kuat banget. Iya kan? Jadi pengalaman digital kita makin personal, tapi di saat yang sama, ya makin terisolasi di dalam gelembung yang dibuatkan AI buat kita. Benar. Menarik. Tapi, merekomendasikan konten itu satu hal ya. Level selanjutnya yang benar-benar bikin gempar, itu pas AI nggak lagi merekomendasikan, tapi mulai menciptakan. Ini dia. Disinilah ranah AI kreatif masuk. Dan jujur, ini yang paling liar sih. Betul sekali. Ini titik di mana percakapan soal AI itu meledak dari kalangan teknis ke budaya pop. Materi kita membaginya jadi 2 gelombang besar. Oke, apa aja tuh? Pertama, AI teks kayak ChatGPT yang tiba-tiba bisa nulis email, bikin puisi, bahkan coding lebih cepat dari manusia. Iya, itu gila sih. Kedua, yang mungkin lebih kelihatan ya dampaknya secara visual, itu AI gambar. Midjourney, DALL-E. Nah, ini juga. Kamu cuma perlu ngetik deskripsi,
seekor astronot naik kuda di Mars, gaya lukisan Van Gogh, dan 30 detik gambarnya muncul. persis. Aku coba sendiri soalnya. Aku iseng ketik kucing filsuf minum kopi di kafe Paris gaya impresionis. Dan hasilnya luar biasa. Haha, kan? Bener-bener bikin kita berhenti sejenak. Tapi di momen yang sama, muncul juga pertanyaan di kepala. Tunggu dulu, ini yang bikin siapa? Saya atau mesinnya? Nah, Dan ini sepertinya kegelisahan yang dibahas mendalam di sumber kita. tepat. Kegelisahan itu inti dari dilema AI kreatif. Di satu sisi, ada kekaguman yang luar biasa pada kemampuannya. Betul. Di sisi lain, muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental. Apakah ini bakal mendevaluasi keahlian seniman manusia yang butuh bertahun-tahun buat diasah? Pertanyaan valid. Terus, kalau lagu diciptakan AI, siapa pemilik hak ciptanya? Dan yang paling filosofis, apa definisi seni kalau prosesnya nggak lagi melibatkan emosi atau kesadaran manusia? Ini udah bukan soal teknologi lagi ya, tapi soal makna. Betul, soal nilai dalam kebudayaan kita. Dan tentu saja pertanyaan turunan yang paling sering kedengeran. Apakah pekerjaan saya akan digantikan? Nah, itu dia, the big question. Apalagi di industri kreatif, ini ketakutan yang sangat nyata. Tapi argumen utama di materi kita ini mencoba nawarin sudut pandang yang beda kan? Benar, Bukan soal penggantian, tapi kolaborasi. benar. Perspektif yang diangkat itu melihat AI bukan sebagai pesaing, tapi sebagai partner kerja. Ada istilah kerennya di kalangan teknologi itu, centaur. Centaur, seperti makhluk mitologi itu. Setengah manusia, setengah kuda. Persis. Manusianya yang nentuin arah, strategi, visi, sama sentuhan akhir. AI-nya yang ngerjain kerjaan berat, analisis data cepat, bikin draft awal, atau eksplorasi ribuan opsi dalam hitungan detik. Oke, coba kita bikin lebih nyata deh. Contoh jurnalis sama desainer yang ada di outline itu bagus. Silahkan. Seorang jurnalis misalnya harus riset ratusan halaman dokumen pengadilan. Dulu itu bisa berminggu-minggu. Betul, kerja manual yang melelahkan. Sekarang, dia bisa minta AI buat baca semuanya dalam 5 menit dan nyariin anomali atau poin-poin paling relevan. Jadi kerjaan jurnalisnya bergeser ya? Tepat. Bukan hilang, tapi bergeser dari membaca manual, jadi menganalisis hasil ringkasan dan nyari narasumber. Persis. Atau desainer yang lagi ngerjain logo. Daripada bikin 3 sketsa awal dalam sehari, dia bisa minta AI generator bikin 50 variasi konsep dalam 10 menit. Wow, 50 konsep? Dia nggak harus pakai salah satunya mentah-mentah, tentu saja. Tapi dari 50 opsi itu, mungkin ada 1 atau 2 ide yang memicu inspirasi yang nggak pernah dia pikirin sebelumnya. Jadi AI-nya kayak sparring partner kreatif yang nggak pernah capek. Tepat sekali. Fokusnya bergeser dari eksekusi teknis, jadi kurasi dan pengambilan keputusan strategis. Aku paham model Centaur itu untuk kerjaan-kerjaan yang memang butuh kreativitas dan strategi tingkat tinggi ya. Tapi aku bayangin banyak pendengar kita mungkin mikir, Gimana tuh? oke, itu bagus buat jurnalis atau desainer. Tapi kerjaan saya lebih prosedural, lebih repetitif. Nah, apakah model asisten ini bukan cuma dalih manis buat peran-peran yang memang akan hilang? Itu pertanyaan yang sangat valid dan krusial. Gimana materi kita menjawab skeptisisme itu? Oke, materi kita nggak menyangkal kalau beberapa tugas yang repetitif memang akan terotomatisasi. Itu. Ya konsekuensi dari setiap revolusi teknologi kan? Iya juga sih. Tapi, argumennya adalah ini akan maksa adanya pergeseran besar dalam definisi keahlian. Nilai seorang pekerja nggak lagi diukur dari kemampuannya ngerjain tugas A, B, C secara efisien. Karena itu bisa dilakukan AI. Tepat. Nilainya akan bergeser ke kemampuannya menggunakan AI untuk mencapai hasil X, Y, dan Z yang lebih kompleks. Oke. Dan ini membawa kita ke konsekuensi berikutnya. Kita semua butuh satu set keterampilan yang sama sekali baru. Penting. Atau prompt engineering. Betul. Sejujurnya pas pertama dengar istilah itu, kedengarannya agak berlebihan. Apa ini cuma istilah keren buat jago googling atau ini beneran sebuah kemampuan baru yang fundamental? Nah, jawaban dari materi kita cenderung ke yang kedua. Ini jauh lebih dalam dari sekedar nyari kata kunci. Oke. Prompting yang baik itu seni dan sains dalam memberikan instruksi ke AI. Ini tentang jadi sutradara yang hebat buat aktor yang sangat berbakat, tapi ya sangat literal. Aktor yang sangat literal, hahaha. Iya, kamu nggak bisa cuma bilang buat saya sedih. Kamu harus kasih dia konteks, latar belakang, motivasi, batasan.
Oke, kasih contoh bedanya deh. Prompt yang buruk versus yang bagus. Tentu. Misalkan kamu minta AI nulis email ya. Prompt yang buruk tuh bunyinya, tulis email ke bos minta kenaikan gaji. Oke, singkat banget. Hasilnya mungkin akan sangat generik dan kaku. Nah, prompt yang bagus itu bunyinya akan kayak gini. Gimana tuh? Bertindaklah sebagai seorang manajer pemasaran senior dengan pengalaman 7 tahun. Tulis email yang profesional tapi tegas ke atasan saya. Tujuannya negosiasi kenaikan gaji 15%. Pakai data ini sebagai justifikasi. 1. Saya pimpin proyek X yang naikin penjualan 30%. 2. Saya bimbing 2 anggota tim junior. 3. Riset pasar nunjukin gaji rata-rata untuk posisi saya itu sekian. Jaga emailnya singkat di bawah 200 kata dan akhiri dengan ajakan untuk bertemu. Wow, beda banget. Beda kelas. Yang kedua itu kayak ngasih briefing proyek yang lengkap. Tepat sekali. Kamu memberikan peran, tujuan, konteks, data, batasan, dan format. Itulah prompt engineering. Paham. Pembahasan ini bahkan bilang kalau bahasa alami kita ini sekarang jadi bahasa pemrograman baru. Maksudnya? Dulu kan kamu butuh bisa coding buat nyuruh komputer melakukan hal kompleks. Sekarang, kamu butuh penguasaan bahasa dan logika buat dapat hasil yang kamu mau dari AI. Ini sebuah demokratisasi kekuatan komputasi yang luar biasa ya. Tepat. Oke, kalau kita tarik semua benang ini ya, dari AI yang membentuk selera kita, ledakan kreativitas mesin, sampai pergeseran keahlian, gimana kita membingkai semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Materi kita menawarkannya dalam konteks sejarah yang sangat kuat. Mereka berargumen kalau kita ini lagi hidup di tengah-tengah revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat. Betul. Dulu, ada mesin uap yang mengubah tenaga fisik jadi tenaga mekanis. Itu nggak cuma gantiin kuda, tapi melahirkan kereta api, pabrik, kota-kota modern. Iya. Terus datang listrik, yang ubah malam jadi siang, dan jadi fondasi buat semua teknologi abad ke-20. Oke. Nah, sekarang kita punya AI yang disebut-sebut sebagai teknologi yang akan mengotomatisasi dan mengamplifikasi tugas-tugas kognitif. Dan dampak dari revolusi sebelumnya itu kan nggak bisa diprediksi di awal-awal ya. Nggak ada yang lihat mesin uap terus mikir, oh ini bakal menciptakan industri pariwisata global. Sama sekali tidak. Dan analogi itu penting. Artinya, dampak AI yang sesungguhnya mungkin bukan cuma bikin kerjaan kantor lebih efisien. Itu cuma efek jangka pendeknya. Betul. Efek jangka panjangnya bisa jadi penemuan obat-obatan baru dalam semalam karena AI bisa memodelkan jutaan protein. Atau sistem pendidikan yang dipersonalisasi total untuk setiap anak. Wow. Atau penemuan material baru yang mustahil dibayangkan manusia. Jadi pertanyaannya bergeser dari apakah pekerjaan saya akan hilang? Menjadi Di dunia baru seperti apa kita akan hidup dan bagaimana saya bisa berkontribusi di dalamnya. itu perspektif yang mengubah rasa cemas jadi rasa penasaran ya. Benar. Ini membawa kita ke kesimpulan utama dari semua materi ini. Pesannya sangat jelas dan optimis. Jangan takut. Rasa takut itu seringkali lahir dari ketidaktahuan. Sebaliknya, ini adalah sebuah ajakan untuk melihat AI sebagai peluang. Peluang untuk belajar, bereksperimen, dan pada akhirnya bertumbuh. Alatnya udah ada di depan kita, banyak yang gratis pula. Betul. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menggunakannya, tapi siapa yang akan paling mahir menggunakannya. Persis. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ini sebuah undangan terbuka. Manfaatkan AI untuk membuat pekerjaan Anda lebih baik, lebih cepat, mungkin juga lebih menyenangkan. Bukan untuk merasa terancam olehnya. Tepat. Anggap ini sebagai kesempatan untuk mulai belajar dan menemukan bagaimana alat baru yang luar biasa ini bisa membantu Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran untuk Anda renungkan. Boleh. Materi kita menekankan bahwa keterampilan paling panas saat ini adalah cara kita memberi perintah kepada AI, yaitu seni prompting. Ini memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang menarik. Oke. Seiring kita semua menjadi semakin mahir berbicara dengan mesin, dan kemampuan itu menjadi standar seperti halnya mengetik. Satu keterampilan apa yang murni manusiawi, yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh AI, yang justru harus kita asah dan pelihara sebagai pelengkapnya yang paling berharga.